Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Bagaimana kabarnya anak-anakku pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Ketemu lagi anak-anakku hari ini dengan Ustadzah Rifa. Kali ini Ustadzah Rifa akan mereview materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Apakah anak-anak masih ingat perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibagi menjadi berapa? Ya, dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara kawin atau generatif dan tidak kawin atau vegetatif. Nah, untuk perkembangbiakan secara generatif itu ditandai dengan peristiwa penyerbukan. Masih ingat ya, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putih ya. Serbuk sari adalah alat kelamin jantan, sementara putih adalah alat kelamin betina. Untuk penyerbukan itu sendiri dibagi menjadi 4 ya anak-anak. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, yang keempat penyerbukan bastar. Baiklah anak-anakku, supaya kalian memahami apa itu pengertian dari masing-masing penyerbukan, coba amati gambar berikut ya sambil kita review ulang. Yuk kita lihat tanaman yang satu ya. Penyerbukan sendiri itu adalah penyerbukan yang terjadi pada bunga yang A, di mana serbuk sari yang ada di bunga A jatuh di kepala putih pada bunga A itu sendiri ya. Sementara penyerbukan tetangga adalah jatuhnya serbuk sari yang ada di bunga A ke kepala putih yang ada di bunga B, tapi masih dalam satu pohon. Sementara penyerbukan silang itu adalah jatuhnya serbuk sari yang ada di bunga B ke kepala putih yang ada di bunga C, di beda tanaman ya anak-anak ya, tapi masih dalam satu jenis ya. Sementara penyerbukan bastar itu adalah jatuhnya serbuk sari yang ada di bunga D ke kepala putih yang ada di bunga E yang sudah berbeda tanamannya dan juga beda varietasnya ya anak-anak ya. Nah, penyerbukan ini sendiri dibantu oleh angin, bisa juga dibantu oleh manusia, bisa juga dibantu oleh hewan seperti serangga, yaitu kupu-kupu, lebah, dan sebagainya ya. Dan juga bisa dibantu oleh air ketika hujan ya anak-anakku ya. Atau bisa juga dibantu oleh air pada saat kalian menyiram tanaman. Oke, saatnya kali ini kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan secara tidak kawin. Masih ingat ya, perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi dua ya anak-anak ya. Yang pertama adalah vegetatif alami, yang kedua adalah vegetatif buatan. Apa itu vegetatif alami? Ya, vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi secara alami atau langsung ada di alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dibuat oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami itu dibagi menjadi 8 ya anak-anak ya. Yang pertama coba lihat itu adalah spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Contoh tumbuhan yang menghasilkan spora adalah lumut dan tumbuhan paku. Sementara yang kedua adalah tunas, yaitu contohnya terdapat pada tumbuhan pisang dan bambu. Tunas itu sendiri adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Oke, yang ketiga adalah rizoma atau akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contohnya terdapat pada empon-emponan ya anak-anak ya, seperti lengkuas, jahe, kunyit, kencur. Nah, itu ya. Yang keempat adalah tunas adventif. Coba amati gambarnya. Tunas adventif ini adalah terdapat pada daun cocor bebek seperti pada gambar ini ya, yaitu di tepi daun, dan juga bisa juga terdapat pada sukun yang ada di akar. 5. Geragi atau stolon merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah.
Tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan geragi adalah stroberi dan rumput teki. Sementara yang keenam adalah umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Umbi batang terdapat mata tunas anak-anak. Jika ditanam, mata tunas akan muncul tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya terdapat pada kentang, ubi jala, dan bengkoang. Ketujuh, umbi lapis. Coba amati gambarnya. Ini gambar bawang merah ya anak-anak ya. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Umbi lapis sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Dari dalam umbi lapis akan tumbuh tunas atau calon tumbuhan baru. Contohnya selain bawang merah adalah bawang putih dan bawang bombay. Berikutnya yang terakhir adalah umbi akar. Umbi akar adalah umbi yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi akar bukan merupakan alat perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah terdapat pada singkong dan wortel. Nah, berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan ya anak-anak, terdiri dari 5 macam. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus agar akar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas tersebut. Ya, syarat untuk mencangkok adalah memiliki batang berkayu. Nah, contohnya terdapat pada pohon apel, mangga, jeruk, rambutan, dan nangka. Kelebihan dari mencangkok adalah berbuah lebih cepat dan memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Sementara kekurangannya adalah akar tanaman kurang kuat dan umur lebih pendek. Yang kedua adalah okulasi. Okulasi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain. Batang yang ditempeli mata tunas berfungsi sebagai tanaman induk. Nah, anak-anakku, contoh tumbuhan yang dikembangbiakan dengan okulasi adalah mangga, rambutan, dan nangka. Sementara gambar yang ketiga adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Potongan tersebut kemudian ditanam langsung dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang dikembangbiakan dengan stek adalah singkong, mawar, dan soka. Perkembangbiakan yang keempat adalah menyambung atau mengenten. Coba amati gambarnya. Perkembangbiakan dengan menyambung adalah perkembangbiakan tanaman yang menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya terdapat pada mangga dan rambutan. Sementara yang kelima adalah merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merundukkan atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Setelah beberapa lama, dari bagian batang yang terbenam itu akan muncul akar. Jika dipotong dan ditanam, bagian batang tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru anak-anak. Contoh tanaman yang dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah arbeis, stroberi, dan apel. Baiklah anak-anak, pertemuan kali ini Ustazah cukupkan sampai di sini ya anak-anak ya. Semoga kalian semakin memahami materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Pesan Ustazah Rifa yaitu don't forget pray on time, don't forget obey your parent, don't forget reading of Holy Quran, don't forget study hard and be careful. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.